Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menceritakan light novel yang berjudul Overgear. Oke guys, sebelum kita lanjut ke cerita, alangkah baiknya kalian yang belum subscribe channel ini untuk mengklik subscribe guys. Baiklah kita lanjut ke ceritanya. Desa Winston adalah desa berkembang dan dipenuhi dengan produk berkualitas tinggi dan kues unik. Tetapi perdagangan di desa ini dimonopoli oleh satu perusahaan saja, yaitu perusahaan Mero. Pemimpin perusahaan Mero adalah Valmont. Mero adalah salah satu perusahaan terbesar dan terkaya di wilayah utara. Para petugas di desa Winston sudah disuap oleh Valmont. Valmont menawari Han jumlah uang yang sangat banyak untuk menjual bengkelnya, tetapi Han menolak dengan mengatakan bahwa bengkel ini sudah warisan dari 7 generasi. Valmont pun menggunakan cara licik dengan mempekerjakan penipu untuk menipu Han, dengan menawari Han pinjaman. Han tertarik tanpa membaca kontrak dan menjadikan bunganya semakin membengkak ke jumlah yang tidak mampu ia bayar. Kemudian Valmont menyuruh preman untuk mengambil secara paksa bengkel milik Han. Lalu ada kabar dari bawahan Valmont melaporkan, preman yang Valmont suruh untuk merebut bengkel, telah dikalahkan. Valmont merasa sangat kesal dan menyerahkan urusan bengkel Han kepada Rabbit. Rabbit sudah seperti tangan kanan Valmont. Perusahaan Mero bisa menjadi besar seperti sekarang itu dikarenakan Rabbit. Ia memiliki kecerdasan dan keterampilan yang sangat tinggi. Kita kembali ke keadaan Grid. Saat ini level Grid sudah 21, dikarenakan membunuh preman-preman dari perusahaan Mero. Lalu Han menceritakan cerita dari 130 tahun yang lalu. Saat itu seorang pria bernama Pakma datang ke tempat leluhur Han. Ia melihat sekilas Dainslave dan Valhalla, lalu ia memamerkan ilmu pedang yang sangat hebat saat mengenakan Dainslave dan mengagumi pedang Dainslave tersebut. Leluhur Han yang menyaksikan ilmu pedang Pakma berlutut dan memohon untuk mengambil saja Dainslave dan Valhalla agar dunia tahu ciptaan Albatino. Tetapi Pakma menolak item ini. Karya-karya ini dipenuhi dengan jiwa Albatino. Ini tidak boleh disia-siakan untuk orang kecil seperti aku, pikir Pakma. Ketika saatnya tiba, banyak pahlawan akan muncul dan mereka semua akan memenuhi syarat untuk menjadi pemilik item-item tersebut, ucap Pakma pada saat itu. Lalu Han bertanya kepada Grid, apakah Grid pahlawan tersebut? Grid pun menjawab bahwa ia berbeda dari mereka, tapi lebih mirip Pakma. Han lalu terkejut. Grid bangga dengan identitasnya dikarenakan ia bisa memahami Dainslave dan Valhalla dan bisa menggunakannya dengan bebas. Lalu Grid meminta Han untuk memberikan item tersebut kepadanya. Han bersemangat, baginya sama seperti leluhur Albatino yang menghadapi Pakma 130 tahun yang lalu. Han berjanji jika Grid benar-benar keturunan Pakma, maka ia akan menyerahkan Dainslave dan Valhalla. Lalu jendela notifikasi muncul dan memberikan kues pencarian Pakma. Kesulitan, pencarian job class. Temukan ilmu pedang Pakma yang menembus langit. Pada saat itu, sebuah legenda akan lahir. Tidak ada batasan waktu untuk pencarian job class ini. Kues job class legendaris dapat mengubah dunia satisfy. Kondisi pencarian job class pertama, pelajari ilmu pedang Pakma. Hadiah, Dainslave reproduksi. Grid sangat senang menerima kues job class-nya. Lalu pintu bengkel terbuka, seorang pria lalu masuk dan memperkenalkan diri. Ia adalah Rabbit, karyawan dari perusahaan Mero. Ia memberikan data hutang Han yang mencapai 600 emas. Lalu Rabbit meminta Han untuk menyerahkan bengkelnya dan menjadi anak buah perusahaan Mero. Han sangat keras kepala dan tidak akan mau menyerahkan diri dan bengkelnya. Rabbit pun punya ide untuk bersaing membuat item dan mempertaruhkan bengkel Han. Jika kalah, Han harus menyerahkan bengkel dan bekerja di perusahaan Mero. Han menerima tantangan Rabbit dan memberikan syarat bahwa yang menjadi wakilnya adalah Grid. Lalu jendela notifikasi Grid pun muncul, dan memberitahukan kues kepada Grid. Kues bersaing item produksi dengan perusahaan Mero, tingkat A. Kues kondisi berhasil, menangkan pertandingan dengan perusahaan Mero. Hadiah, 500 reputasi di Winston dan 600 emas. Kegagalan, reputasi di kota Winston jatuh ke minimum. Grid pun lalu menerima kues tersebut. Rabbit pun lalu pergi. Ia akan datang lagi setelah tempat dan waktunya dibuat. Lalu Grid berlatih memproduksi item selama 2 malam. Berkat itu semua, statistiknya naik 4, skill keterampilan pengrajin legendaris hampir 20%, skill keterampilan nafas blacksmith legendaris naik 8%. Di sisi lain, Valmont merasa jengkel. Itu karena ia merasa kecewa dengan bawahan yang paling ia percaya.
Di pikiran Falmon, Rabbit harusnya sudah bisa mengambil bengkel Han, kenapa harus memberikan kesempatan kepada Han? Falmon marah kepada Rabbit, lalu melemparkan apel yang dikunyahnya ke dinding yang hampir mengenai Rabbit. Menurut Rabbit, perusahaan Mero perlu bersikap ramah kepada penduduk Winston, mengingat perspektif jangka panjang pengembangan bisnis perusahaan Mero. Falmon tidak setuju, karena ia merasa mengambil lahan masyarakat Winston dengan legal. Mereka pun saling berdebat, tetapi Falmon tahu kalau apa yang dilakukan Rabbit pasti untuk membuat perusahaan Mero berkembang. Ini sudah ia lakukan sebelum perusahaan Mero sampai sekarang, yaitu mengikuti rencana Rabbit. Beberapa warga Winston datang ke bengkel Han membawa brosur yang memberitahukan pertandingan antara bengkel Han dan perusahaan Mero. Mereka berdebat tentang pertandingan ini, lalu ada player beri di game Huroi di antara mereka. Tadinya Huroi mendapat quest dari perusahaan Mero untuk membuat warga Winston hidup berdampingan dengan perusahaan Mero. Tetapi Han di sini menjelaskan lagi bahwa jika mereka berdampingan dengan perusahaan Mero, maka yang banyak diuntungkan di sini adalah perusahaan Mero. Sedangkan warga asli dari Winston hanya sedikit mendapatkan keuntungan. Padahal Earl Stem, pemimpin dari wilayah Winston, menginginkan rakyatnya menjadi sejahtera. Tiba-tiba Huroi berubah haluan dan ingin membantu warga Winston untuk memberitahukan Earl Stem keadaan Winston saat ini. Kemudian quest Huroi berubah menjadi Apostle of Justice Desa Winston, dengan clear condition memberitahukan Earl Stem yang ada di ibu kota Frontier keadaan yang sebenarnya di Desa Winston. Ini adalah quest tingkat A. Ini adalah pertama kalinya Huroi menerima quest tersembunyi sejak dia main hampir 1 tahun. Saat ini Huroi berlevel 127 dan kelas jobnya adalah orator atau ahli pidato. Grid pun menghampiri Huroi dan bertanya, apakah kamu sengaja memicu sebuah quest? Huroi pun membagikan informasi questnya kepada Grid dan menjelaskan bahwa dunia Satisfy tidak terbatas. Ia memanfaatkan kebebasan itu untuk mendapatkan quest. Huroi lalu pergi meninggalkan Grid dan melanjutkan questnya. Saat Huroi ingin keluar dari gerbang Desa Winston, ia dihadang oleh penjaga gerbang, dan di sana juga ada Rabbit yang mengetahui jika Huroi berkhianat. Lalu Huroi pun ditangkap oleh Rabbit. Quest tingkat A-nya gagal, namun jendela quest muncul dan memberitahukan quest tingkat S dengan kondisi quest selesai adalah menunggu player yang menerima quest Apostle of Justice selanjutnya menyelamatkan Huroi dalam 50 jam real time. Ini sama dengan 8 hari dan 8 malam di Satisfy. Hadiah, kamu akan mendapatkan job kedua yang disebut Mitra Apostle, gelar orang yang mengatasi kesulitan. Statistik keberanian akan dibuka. Jika kamu berada di dekat Apostle of Justice, semua statistik akan meningkat 20%. Huroi pun memberanikan diri dan menerima quest ini. Lalu notifikasi muncul, mulai sekarang kapsul Huroi berpindah ke mode tidur, grup SA akan mengirim eksekutif ke rumah kamu. Saat melihat notifikasi ini, Huroi merasa seperti pelanggan VIP. Saat ini pukul 11.33 malam, Lim Cheolo mengadakan rapat darurat untuk membahas player yang berhasil memicu quest B408. Ya, quest ini dipicu oleh Huroi. Ini adalah quest tingkat S. Huroi adalah orang Mongolia dan nama aslinya adalah Alun Batar. Lalu, pimpinan cabang untuk Mongolia telah terhubung dan sudah memerintahkan timnya ke kediaman Alun Batar. Juga dikerahkan petugas medis dan kepolisian setempat untuk mengamati keadaan Alun Batar. Para eksekutif lalu berdebat dan ada yang memberikan ide untuk quest ini diekspos ke media, karena hadiah yang didapatkan quest ini adalah job kelas kedua pertama dalam Satisfy. Ini akan meningkatkan minat orang Mongolia untuk bermain Satisfy. Di mana dalam data, dari 2 miliar player di dunia, Mongolia hanya 3% penduduknya yang bermain Satisfy. Akan tetapi, quest ini kesempatan suksesnya hanya 9% saja. Para eksekutif membaca dokumen dan terkejut dengan isinya. Jadi, skenario quest B408 bisa terjadi dikarenakan Alun Batar atau Huroi memicu quest Apostle of Justice dan membagikan questnya kepada player lain. Lalu berita bahwa Huroi tertangkap dan dipenjara di bawah tanah diteruskan ke player yang ia bagikan informasi pencariannya tadi. Dan ternyata informasi quest yang dibagikan tadi secara kebetulan adalah Shin Yongwo atau Grid. Lim Cheolho lalu tertawa terbahak-bahak. Yun Sangmin yang ikut dalam rapat kesal dan merobek dokumen yang ia baca. Dan bergumam, kenapa orang ini lagi? Yun Sangmin tidak menyukai Shin Yongwo. Sejarah permainan Shin Yongwo menegaskan bahwa ia adalah seorang pemuda tanpa bakat dalam memainkan permainan.
Lalu mendapatkan job class legendaris, bukankah itu seperti babi yang mendapatkan mutiara, pikir Yoon Sang-min. Di tengah-tengah pikiran para eksekutif yang pesimis, hanya Lim Chel-ho yang bahagia. Tokoh protagonis dari 3 peristiwa besar berturut-turut. Sejak menjadi kelas legendaris ia telah menciptakan panah epik dan menerima pencarian job class. Jadi entah bagaimana aku merasa berharap pada pemuda ini, ungkap Lim Chel-ho. Pertandingan bengkel Han yang diwakili Grid versus perusahaan Mero menjadi berita hangat di desa Winston. Pertandingan akan dilaksanakan 2 hari lagi. Han berusaha keras mengajari Grid dan menuangkan pengalamannya selama ia hidup saat mengajari Grid. Kemampuan produksi Grid terus meningkat. Grid banyak menciptakan item rare dan epic. Statistik Grid pun terus meningkat. Walaupun Grid sekarang hanya level 21, tetapi jumlah statistiknya melampaui level 75, Han bangga dengan dirinya, karena ia memiliki hubungan dengan legenda yang dilahirkan kembali. Saat ini ada 3 kelas di Satisfy, kecuali untuk Warrior Blood milik Katz, tidak ada detail untuk 2 lainnya. Informasi dari kelas epic pertama tidak diketahui dan yang kedua adalah peringkat ke-7 dunia, yaitu Agnus. Di sisi lain, ada seseorang yang menerima quest tingkat S. Questnya bernama Pengkhianat Ksatria Merah. Deskripsi quest, Piaro mengkhianati Asmopel. Namun Asmopel sedang sakit parah. Asmopel meminta membalaskan dendamnya. Piaro adalah ksatria terkuat dari Kekaisaran Sahara. Kondisi quest selesai, kalahkan Piaro. Hadiah, titel agen pembalasan, statistik kekejaman akan terbuka, SP bertambah 100 dan skill impuls skill akan didapatkan. Quest gagal, level -2. Orang yang mendapatkan quest ini bernickname in-game Euphemina yang berlevel 190. Ia adalah kelas epic yang pertama, yang dapat menduplikasi skill. Ia melakukan perjalanan ke seluruh benua untuk menduplikasi 50 skill kelas atas demi tujuannya mengalahkan Piaro dan menyelesaikan quest tingkat S ini. Euphemina pun langsung mendatangi Piaro dan mereka pun bertarung dengan sengit. Saat beberapa saat dihujani Euphemina dengan skill-skill tingkat atas, Piaro mengeluarkan skill andalannya Fate to Perish. Euphemina lalu mengeluarkan skill proyeksi mimpi buruk, ini adalah skill halusinasi. Piaro hanya menebas ruang kosong, itu menunjukkan Piaro sudah terkena halusinasinya. Akan tetapi jendela notifikasi muncul di Euphemina, menjelaskan ia sudah mencapai batas maksimal fisik dan mental. Skillnya tidak dapat digunakan untuk sementara. Tampaknya Euphemina sudah terlalu banyak menggunakan skill kelas atas dalam waktu singkat. Piaro pun mulai sadar dan langsung menyerang Euphemina dan quest pun gagal, yang mengakibatkan Euphemina kehilangan levelnya 2 menjadikan levelnya sekarang 188. Lalu saat ia sudah hidup kembali, utusan dari perusahaan Mero datang dan memberikan quest pada Euphemina. Euphemina dikenal dengan nama Erina. Ia pernah menyalin skill blacksmith tingkat lanjut dan membuat item dengan peringkat epic. Lalu jendela quest bertanding memproduksi item dengan bengkel Han pun muncul. Kondisi quest selesai, menangkan pertandingan quest produksi item, hadiah 1500 emas, titel pesaing dan statistik keberuntungan akan dibuka, skill rolling dice akan didapatkan. Erina pun memutuskan untuk menerima quest tersebut. Ia berpikir tidak ada keterampilan blacksmith yang tidak bisa ia tiru, di mana pertandingan nanti akan mengandalkan keberuntungan saja. Pertandingan ini akan dimainkan oleh Grid dan Erina. Jika dunia tahu identitas dari mereka, maka akan menjadi berita hot di dunia. Pertandingan antara job class epic dan job class legendaris. Sayangnya, dunia masih tidak tahu identitas kedua orang ini. Sampai di sini dulu ya guys untuk video kali ini. Nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, agar saya semakin semangat melanjutkan ceritanya. Terima kasih.